Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahyana Jatabja dengan NPM 251000386. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang telah Bapak berikan yang bertema transformasi hukum perdata nasional melalui pembaruan hukum perikanan. Hukum adalah cerminan peradaban. Dalam konteks ini, hukum perdata, khususnya hukum perikatan, menjadi tulang punggung setiap interaksi ekonomi dan sosial masyarakat modern. Ia mengatur janji, kesepakatan, dan tanggung jawab yang menggerakkan roda perekonomian bangsa. Namun, buku 3 KUH Perdata yang menjadi dasar hukum perikatan di Indonesia adalah warisan kolonial dari Burgerlijk Wetboek Belanda tahun 1847. Yang usianya kini hampir 2 abad sejak Indonesia merdeka tahun 1945. KUH Perdata tetap diberlakukan melalui pasal 2 Aturan Peralihan UUD 1945. Agar tidak terjadi kekosongan hukum, meski demikian kita menyadari bahwa hukum tersebut tidak dirancang untuk seluruh rakyat Indonesia. Karena pada masa kolonial hanya berlaku bagi golongan Eropa dan Timur Asing. Kini di abad ke-21, hukum perikatan yang usang menimbulkan 2 tantangan besar. 1. Ketidakpastian hukum, karena regulasi lama tidak mampu menjawab persoalan baru seperti kontrak digital, e-commerce, perlindungan data pribadi, dan transaksi lintas batas. 2. Kesenjangan keadilan, karena norma-norma lama sering gagal melindungi pihak yang lemah dalam kontrak baku atau transaksi elektronik. Oleh karena itu, pembaruan hukum perikatan bukan lagi pilihan, melainkan keniscayaan konstitusional dan kebutuhan ekonomi bangsa. Konferensi Nasional Hukum Perdata ini menjadi momentum penting untuk memperkuat dan memodernisasi hukum perdata nasional. Kolaborasi antara akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan akan menjadi kunci lahirnya hukum yang adaptif terhadap dinamika zaman. Ada beberapa isu krusial yang perlu kita perhatikan. 1. Pembaruan hukum perikatan. Kita perlu mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum kontrak internasional seperti UNIDROIT, Principle of International Commercial Contract, agar hukum Indonesia mampu bersaing dan harmonis dengan standar global. 2. Akomodasi hukum perdata Islam. Asas-asas hukum Islam seperti keadilan, keseimbangan, dan larangan gharar, maisir, serta riba perlu diakomodasi dalam hukum perikatan nasional. Hal ini penting agar hukum kita tidak semata berakar pada sistem barat, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keindonesiaan dan spiritual bangsa. Selain itu, KUH Perdata kini telah banyak terfragmentasi. Sebagian pasalnya sudah tidak berlaku, digantikan oleh undang-undang nasional atau disisihkan lewat jurisprudensi. Akibatnya, hukum perdata Indonesia kini tersebar di berbagai peraturan yang kehilangan persatuan kodifikatifnya. Pembaruan hukum perdata Indonesia harus berangkat dari paradigma baru, yakni hukum yang modern dan adaptif terhadap era digital dan globalisasi, mengintegrasikan nilai keberlanjutan dan tanggung jawab sosial, serta lahir dari nilai, budaya, dan aspirasi bangsa Indonesia sendiri. Selain itu, ada 3 tantangan penting yang juga harus dijawab. 1. Harmonisasi dengan hukum adat. Karena hukum adat mencerminkan rasa keadilan dan kearifan lokal masyarakat. 2. Sinkronisasi peraturan lintas bidang, terutama antara hukum ekonomi syariah dan arbitrase. 3. Perlindungan hak anak dan perempuan sebagai bentuk tanggung jawab sosial dalam hukum keluarga dan adat. Pemerintah kini tengah melakukan berbagai langkah pembaruan warisan hukum kolonial. Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menjadi bukti bahwa rekodifikasi hukum nasional dapat dicapai melalui kerja panjang dan harmonisasi lintas bidang. Begitu pula, pembaruan hukum perdata harus mengikuti jejak tersebut, menata kembali sistem, menyatukan norma, dan membentuk kitab hukum perdata nasional yang benar-benar mencerminkan identitas bangsa. Transformasi hukum perdata nasional bukan sekedar teknis yuridis, tetapi proyek peradaban. Kita harus menemukan keseimbangan antara tradisi dan modernitas.
antara hukum adat dan hukum internasional. Dengan semangat reduplifikasi dan gotong royong akademik, kita dapat melahirkan hukum perdata yang modern, relevan, dan berkarakter Indonesia, sebuah hukum yang adil, berkeadaban, dan berdaya saing global. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.